Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua yang baik dimanapun saat ini kamu berada, selamat jumpa kembali dengan channel Yadi Eti. Sahabatku semua, pada kesempatan kali ini saya akan men-share kepada sahabat-sahabat semua apa sih manfaat atau guna garam bila dimasukkan di akuarium. Guna dan fungsinya garam ikan ya, bukan garam dapur, bukan garam yang biasa mak-mak, sahabat-sahabat wanita semua gunakan untuk masak, bukan. Tapi ini adalah garam ikan. Seperti ini dia. Ini adalah garam ikan. Fungsi dan gunanya dia harus dimasukkan di akuarium, tapi bukan satu bungkus ini ya. Kalau satu bungkus ini nanti jadi ikan asin. Sahabat-sahabatku semua, pertama kali saya memelihara ikan di akuarium ini, ada saudara saya yang mengatakan waktu itu saya belum menggunakan garam ya. Sudah dimasukkan garam. Saya tidak paham. Untungnya saya tidak memasukkan garam sembarangan ya ke dalam akuarium ikan mas koki saya pada waktu itu. Tapi saya searching dulu di internet, apa sih garam apa sih yang digunakan untuk akuarium, dan juga apa sih gunanya garam dimasukkan di akuarium ya. Dan akhirnya setelah saya tahu sedikit apa gunanya garam dimasukkan di akuarium, kemudian saya membeli garam ikan ini ya, kemudian saya masukkan ya ke akuarium. Dan fungsi yang telah saya lihat dan fungsi yang telah saya rasakan di penggunaan garam pada akuarium, silakan sahabat-sahabat tonton video ini. Ya, baik sahabatku semua, fungsi atau guna ataupun manfaat garam yang dimasukkan di akuarium, kemudian takarannya yang bagaimana, seberapa banyak dimasukkan ke dalam akuarium ya, itu akan kita saksikan nanti sama-sama di video ini hingga tuntas ya. Sebelumnya saya akan memasukkan garam dulu ya ke dalam akuarium ya. Jadi sahabat-sahabat bisa melihat saya memasukkan garam di akuarium ikan mas koki kesayangan saya. Oke, untuk memasukkan garam ikan ke dalam akuarium ya, kita gunakan sendok makan ini, 1 sendok makan. Dalam ukuran akuarium saya ini 50 x 30 x 30 ya. Jadi untuk yang biasa saya gunakan 50 x 30 akuariumnya ini 1 sendok makan ya. Oke. Buatnya juga demikian ya. Bagi para penghobi dan pemelihara ikan hias tentu tidak asing lagi dengan garam untuk metode perawatan ikan. Garam tersebut sering disebut sebagai garam ikan. Nama garam ikan di sini maksudnya adalah garam murni, yaitu dengan komposisi kimia NaCl atau natrium klorida. Sedikit berbeda dengan garam dapur yang digunakan sebagai bumbu masakan yang mengandung yodium. Kita dapat dengan mudah mendapatkan garam murni yang baik di pasar maupun di petani garam tradisional. Biasanya garam ini belum digiling ulang, merupakan garam murni hasil petani garam yang memiliki butiran cukup besar. Penggunaan garam dapur untuk pengobatan tidak disarankan, tapi darurat, kalau keadaan darurat boleh juga. Garam sudah cukup lama dikenal sebagai salah satu obat untuk membasmi berbagai jenis parasit protozoa seperti Costia, Trisodina, dan Silodonella, serta cacing dan eksplora parasit lainnya.
Garam juga dapat membantu keseimbangan dalam proses osmoregulasi pada insang yang disebabkan oleh ulkus bakteri dan membantu mengurangi stres pada ikan kita. Konsentrasi larutan garam yang sangat pekat dapat dipakai untuk perendaman atau pemandian ikan dalam jangka waktu pendek. Di samping itu, larutan garam juga bisa digunakan sebagai terapi sportif jangka panjang di akuarium kita. Lantas berapa banyakkah yang diperlukan garam untuk memasukkan ke dalam akuarium? Untuk pencegahan atau untuk perawatan, 1 sendok makan cukup untuk 30 liter air. Sedangkan untuk pengobatan, 1 sendok makan cukup untuk 15 liter air. Dan jangan lupa setiap kali habis ganti air, kita bisa menambahkan garam ikan ke dalam akuarium kita untuk pencegahan penyakit. Untuk infeksi jamur atau bakteri, untuk membasmi infeksi jamur dan bakteri diperlukan larutan garam dengan konsentrasi 1% atau larutan 10 gram garam dan 1 liter air. Pemberian larutan ini hendaknya diberikan secara sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, sehingga konsentrasi tersebut akan tercapai setelah 24 atau 48 jam. Jadi jangan diberikan sekaligus sebanyak 1%, tapi diberikan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kejutan osmotik atau stres pada ikan yang bersangkutan. Pada awalnya konsentrasi larutan dapat dimulai pada tingkat 0,1 sampai dengan 0,2%. Kemudian secara teratur garam ditambahkan pada selang waktu tertentu. Misalnya setiap 3 sampai dengan 4 jam sekali. Apabila pada saat peningkatan konsentrasi garam ini ikan mengalami stres, hentikan segera perlakuan ini. Kemudian ganti air sebagian sehingga konsentrasi garam turun ke tingkat semula. Demikian sahabat-sahabatku semua, manfaat atau guna garam ikan bagi ikan hias dalam akuarium. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Jangan lupa bila berkenan like, komen, dan subscribe channel YDAT untuk berkembang dan kian berkembang selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.